Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tentang neural network, khususnya mengenai konsep forward propagation dan back propagation, serta cara menghitungnya secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kami berkelompokkan 3 orang, ketuanya Nurma, lalu anggotanya Yana Septianingsi dan Novia Nur Asisa. Nah, sebelum masuk ke materi, berikut ini merupakan agenda yang akan kami bahas. Pertama, di sini kami akan memperkenalkan konsep dasar neural network dan perseptron. Lalu kedua, kami akan menjelaskan dataset dummy dan arsitektur jaringan yang kami gunakan. Lalu ketiga, kami akan membahas proses forward propagation beserta langkah dan rumusnya. Lalu keempat, kami akan menjelaskan proses back propagation. Dan yang kelima, kami akan menunjukkan implementasinya di Excel dan terakhir kami akan menyampaikan hasil beserta kesimpulan. Nah, neural network atau jaringan saraf tiruan ini adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, yang mana jaringan ini terdiri dari neuron-neuron buatan yang saling terhubung dan mampu belajar dari data. Nah, unit terkecil dari neural network disebut perseptron, yang mana cara kerjanya sederhana. Ia menerima input lalu mengalihkannya dengan bobot tertentu dan menjumlahkan hasilnya lalu melewatkannya ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, fungsi aktivasi yang kami gunakan adalah fungsi sigmoid dengan rumus ini dibagi 1 plus E pangkat negatif X. Fungsi ini akan mengubah nilai net menjadi angka antara 0 dan 1. Sehingga rumus ini cocok untuk masalah klasifikasi biner. Nah, tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami cara kerja perseptron secara matematis melalui dua proses utama, yaitu forward propagation dan back propagation. Lalu untuk keperluan pembelajaran ini kami menggunakan dataset dummy yang menyerupai pola SOR. Nah, dataset ini memiliki dua input, yaitu X1 dan X2 dengan target output Y. Lalu arsitektur jaringan yang kami gunakan adalah jaringan sederhana dengan satu input layer yang terdiri dari dua node, satu hidden layer dengan dua neuron yaitu H1 dan H2, serta satu output layer. Nah, yang mana jaringan ini cukup representatif untuk mendemonstrasikan proses forward dan back propagation secara manual. Selanjutnya sini kita masuk ke materi pertama, yaitu forward propagation, yang mana ini adalah proses menghitung output jaringan dimulai dari lapisan input menuju lapisan output secara berurutan atau maju. Nah, prosesnya terbagi menjadi 4 langkah. Pertama, kita menghitung nilai net pada hidden layer, yaitu net H1 dan net H2 dengan cara mengalihkan setiap input dengan bobotnya, lalu ditambah bias. Lalu selanjutnya nilai net tersebut dilewatkan ke fungsi aktivasi sigmoid untuk mendapatkan output H1 dan H2. Lalu yang ketiga, kita menghitung nilai net pada lapisan output menggunakan H1 dan H2. Selanjutnya, hasil net output diaktifasi kembali dengan sigmoid untuk mendapatkan prediksi Y. Lalu kemudian dihitung nilai loss menggunakan rumus setengah kuadrat dari selisih target Y
dengan prediksi Y. Nah, di sini terdapat perhitungan manual. Kami menggunakan sampel pertama yaitu X1. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dengan target Y sama dengan 0. Yang mana bobot awal yang kami gunakan adalah W11 sama dengan 0,5, W21 sama dengan 0,3, B1 sama dengan 0,1, lalu W12 sama dengan 0,4, W22 sama dengan 0,6, B2 sama dengan 0,2, lalu V1 sama dengan 0,7, V2 0,5, dan B3 sama dengan 0,3. Nah, dengan nilai input X1 dan X2 sama-sama 0, maka nilai net hidden layer hanya bergantung pada bias. Perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada lembar kerja manual dan implementasi Excel yang kami tunjukkan. Lalu setelah mendapatkan prediksi dari forward propagation, langkah selanjutnya adalah back propagation. Nah, back propagation ini adalah proses memperbarui bobot jaringan dengan cara menyebarkan error dari lapisan output kembali ke lapisan input. Lalu menggunakan metode turunan berantai atau chain rule. Prosesnya juga terbagi 4 langkah. Pertama yaitu menghitung delta output atau ini yaitu seberapa besar kontribusi error di lapisan output. Lalu kedua, menghitung delta hidden untuk masing-masing neuron di hidden layer. Lalu yang ketiga, yaitu memperbarui bobot pada lapisan output. Dan yang keempat, yaitu memperbarui bobot pada lapisan hidden. Nah, dengan proses ini jaringan secara bertahap belajar untuk mengurangi error. Nah, pada perhitungan back propagation ini, kami menggunakan learning rate 0,5 dari hasil forward propagation sebelumnya. Yang mana kita memperoleh Y sama dengan 0,7195, H1 sama dengan 0,5, 0,5250, dan H2 sama dengan 0,5498. Dengan target Y sama dengan 0. Nah, dari nilai-nilai inilah kita dapat menghitung delta error di setiap lapisan, lalu menggunakannya untuk memperbarui semua bobot jaringan. Nah, detail perhitungannya seperti ini. Lalu selanjutnya, salah satu keunggulan dari pendekatan ini adalah kami mengimplementasikan seluruh perhitungan ini di Microsoft Excel sehingga prosesnya transparan dan mudah diverifikasi. Lalu kami membagi implementasi ke dalam 5 sheet. Nah, set pertama berisi data set dengan 4 sampel input dan target. Lalu di sheet kedua, kami menyimpan inisialisasi seluruh bobot awal. Nah, selanjutnya di set ketiga, kami menampilkan perhitungan forward propagation secara lengkap menggunakan formula Excel. Mulai dari net hidden, lalu aktivasi sigmoid, selanjutnya net output, dan prediksi Y, hingga nilai loss. Nah, di set keempat berisi perhitungan propagation dan pembaruan bobot baru. Dan terakhir di set kelima, kami merangkum seluruh hasil perhitungan.
Nah, dari perhitungan forward propagation pada sampel pertama, kami memperoleh hasil sebesar H1 sebesar 0,5250, lalu H2 sebesar 0,5498 dan prediksi Y sebesar 0,7195 dan nilai loss sebesar 0,2588. Nah, dari proses ini kami menarik beberapa kesimpulan. Pertama, forward propagation menghitung prediksi secara berurutan dari input menuju output. Lalu kedua, back propagation memperbarui bobot secara mundur menggunakan gradient error dan learning rate. Lalu ketiga, yaitu fungsi aktivasi sigmoid yang mana sangat sesuai untuk klasifikasi binar karena menghasilkan output antara 0 dan 1. Dan keempat, Excel membuktikan bahwa seluruh proses ini dapat dilakukan secara transparan. Dan kelima, salah satu epoch, bobot akan terus diperbarui sehingga nilai loss akan semakin kecil di iterasi-iterasi berikutnya. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai neural network, forward propagation, dan back propagation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.